Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku, segenap jemaat GBS Jadis Permai. Kita bersyukur untuk malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kelompok pembinaan warga di gereja kita. Tidak terasa saudara, hari ini sudah tanggal 15 Desember. Tinggal 10 hari lagi kita akan merayakan Natal bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia. Mari kita bersama-sama pada malam hari ini tetap terintegrasi hidup kita di dalam firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi rahasia bagi pertumbuhan iman kita. Hidup kita yang semakin berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Dan hari ini kita sampailah sudah pada pelajaran kita yang ke-10 dari kitab Filipi yang kita pelajari selama hampir 2 bulan, hampir 3 bulan ini ya saudara ya, hampir 3 bulan ini. Ini pelajaran 10 berarti sudah 2 bulan setengah. Dan hari ini kita sampai pada pelajaran yang ke-10 yang akan kita pelajari malam hari ini dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Silakan saudara sekalian untuk membuka Alkitab masing-masing, dan mari saatnya sekarang kita akan mengawali KPW kita malam hari ini. Kita membuka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian disertai dengan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, karena di saat-saat kami merayakan Natal di tahun 2022 ini, di dalam suasana pandemi yang belum berakhir, namun yang kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, mengawali, menolong, menyertai, bahkan mengarahkan hidup kami seiring sesuai dengan kehendak di dalam firman-Mu. Oleh sebab itu malam ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami pun akan berdiskusi bersama dengan kelompok di setiap wilayah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan agar kami pun dapat mengerti firman-Mu, dapat mengaplikasikan, menerapkan, terutama kami dapat melakukan dalam sepak terjang kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Inilah kami, inilah doa kami, yang semua ini kami pertaruhkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Baik, mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu
Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan segenap, dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus tatkala ia merasakan penderitaannya di dalam penjara, bukan karena berbuat kejahatan, bukan karena berbuat melanggar norma-norma kehidupan sebagai warga negara yang baik, tetapi ia dipenjarakan oleh karena salib Kristus, oleh karena ia memberitakan Injil Kristus Yesus. Nah, judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah salib Kristus yang mulia. Salib Kristus yang mulia. Saudaraku, sebagai manusia yang lahir di dunia ini, kita ini memiliki kewarganegaraan tertentu. Dan kita yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Nah, perikop Alkitab yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus adalah warga kerajaan surga. Seperti yang telah kita baca tadi dari ayat yang ke-20. Nah, saudara, sebagai warga kerajaan surga, selayaknya kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga dan tidak mengikuti nilai-nilai yang dari dunia ini. Nah, nilai-nilai kerajaan surga itu terlukis di dalam sebuah lambang yang sangat kita kenal, ayat yang ke-18, yaitu apa? Salib Kristus. Apa sajakah nilai-nilai lama yang harus kita tinggalkan? Saudaraku, kita dipanggil untuk tidak lagi hidup demi perut. Nah, perut di sini yang Paulus maksudkan adalah apa? Lambang kepuasan hidup jasmani. Dan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, karena kebutuhan makanan adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita sebagai manusia, maka jika manusia memuaskan perutnya saja, itu dapat diartikan bahwa ia hidup dengan tujuan yang sangat rendah. Bila hidup oleh dan untuk perut, jika dikendalikan oleh pikiran duniawi, ayat 19 Pak lihat, maka hasil semuanya itu adalah aib semata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Memang dunia memandang salib sebagai hal yang rendah, sedangkan surga memandang salib sebagai hal yang mulia. Nah, pikiran duniawi itu memandang penjara Paulus sebagai sesuatu yang hina, sedangkan pikiran surgawi melihat kehinaan tubuh dan penderitaan yang dialami di dunia sebagai sesuatu yang akan diubah menjadi kemuliaan di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku, pesan-pesan inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya tidak tawar hati melihat pembenjaraan dirinya. Paulus senantiasa mendorong segenap jemaat untuk tetap teguh di dalam Tuhan, meskipun mengalami situasi yang sulit. Coba sahabat cek ulang pasal 4 ayat yang pertama. Nah saudaraku, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Kita sebagai anggota jemaat GBIS Jedes Permai, kita juga harus tetap teguh di dalam iman, saudara. Walaupun situasi yang kita hadapi tidak menentu, kita harus selalu ingat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah suatu proses menuju kemuliaan di surga yang akan datang. Mari kita ikuti alur proses yang sedang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, saat kita ini ada di posisi yang di atas, serba tidak ada masalah, semua kecukupan, jangan lupa kita menengok ke bawah. Namun tatkala kita ada di posisi yang di paling bawah, mari kita memandang ke atas. Di mana Tuhan ada, Tuhan yang merancangkan, yang menentukan segala seluk-beluk arus dalam kehidupan kita saat masih hidup di dunia ini. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi di sepanjang kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita berbincang-bincang, kita berdiskusi dalam kelompok kita masing-masing. Mari berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian disertai dengan ucapan syukur kami naikkan, kami persembahkan kepadamu, karena segala perkara boleh terjadi di bawah kontrol, di bawah kuasa dari Allah di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa melihat akan segala kesungguhan dan ketulusan hidup kami saat kami menjadi, mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran sabdamu ini akan menolong kami untuk menapaki hidup ini sesuai dengan kasih, kuasa, dan rencana Tuhan. Hanya kepadamu dan di dalam namamu ya Tuhan Yesus, kami mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, ada 2 pertanyaan bantu yang akan dapat kita pergunakan untuk sharing, untuk diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, saudara,
Bagi dunia, salib adalah suatu lambang kehinaan. Bagaimana menurut pandangan saudara sebagai orang Kristen? Bagaimana pandangan saudara tentang salib ini? Yang kedua, untuk layak mengikut Yesus, kita harus bersedia memikul salib kita masing-masing. Apa salib saudara saat ini? Bukan salib Yesus, saudara, kita mampu. Nah, kita ini sedang memikul dan kita memikul salib kita masing-masing. Dan Yesus katakan, pikulah salib dan ikutlah aku. Nah, sekarang apa salib saudara saat ini? Bagaimana supaya kita cakap untuk menanggungnya? Kita bisa cerita, kita masing-masing punya problem, punya masalah dalam kehidupan kita. Laksana salib yang harus kita pikul. Dan supaya kita setia mengiringi Yesus sampai kesudahannya. Puji Tuhan, selamat berdiskusi, dan perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 15 Desember tahun 2022, ini pelajaran yang ke-10 kitab Filipi, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk KPW kita di tahun 2022 ini. Jadi KPW 2 minggu ke depan, tanggal 22 dan 29 itu ditiadakan. Karena saat-saat kita menyongsong Natal, kita mungkin dapat undangan ke sana dan di mana saja untuk Natal, dan khususnya untuk mempersiapkan segala sesuatu Natal di gereja kita yang akan kita rayakan bersama dengan ibadah Minggu tanggal 25 Desember yang akan datang. Sebab itu pelajaran yang ke-11 masih dari kitab Filipi akan kita awali kembali nanti pada bulan Januari tahun 2023 di minggu yang pertama. Tepatnya tanggal 4 atau tanggal 5 ya, yang Rebu tanggal 4, namun yang Kamis kita akan memulai kembali untuk KPW kita tanggal 5 Januari tahun 2023 yang akan datang. Selamat malam, sekali lagi selamat berdiskusi, dan Tuhan memberkati kita.